keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, caranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di teks hadis, saya ulang lagi ya, di teks apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab lho, ojo wong rom. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Nak watune cilik tak gede. Watune gede kok. Nah, jam matematika juga. Gak kira tuh. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya kok ora apa. Kowe kok terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di takhim-takhim itu. Di takhim-takhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai takhim itu. Watakot dan tali solati. Ya, wasolah wa antal seperti. Terus watakot dan tali solati terus wal antal imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ngendikan saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit. Maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan. Karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok, ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kabundut. Paling banter mau tadi. Aku ku izin ya pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala. Setelah saya meninggal gini, walam usul ibadah salatin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah, saya ini gue iso sholat, gue spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sisi udah besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah ku mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi kan jadi ribet. Terus Ruhin menang.
Wah, ra iso sing paling parek pangeran dari Nabi wong pikir, wah tetep barak aku. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling agam hijrah dan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakofe ngene. Innallaha la yastahyi terus wakof. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakof ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus dia. Jadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong pulau itu cara pantas, apa ngarang bapak kok pasal, tapi kira-kira dua angel balik loh rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknanya makrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah waha la ya prono. Tapi zaman asing so sempurna itu so, ya sudah lah, ini tompo aja, ini zaman akhir tompo aja. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya saya pakai belajar wakaf dan wasol, karena sekali salah itu fatal. Pemenang wakaf juz 24. Wakadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya malah tuh malaikat Jibril. Mergo niku ana ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Neraka alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asgaf. Saking judulnya kitab Al-Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asgaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, sing hafal kitab pun nem wakaf tok, dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku hafal ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga, puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir kabeh wong-wong ra sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut kok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebenarnya itu ora seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam rasa diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan. Ketika Sayyid Hasan dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusaq, terus salat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh. Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung, termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jadi Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah enggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rukun ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas rata anut tuh. Pas sholat, Pak Mustafa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turun ngaji ya rata anut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan.
Aku lo makmum wong bolak-balik. Kecewa yo bolak-balik tapi ada. Lan kula mantep. Kula mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon be pangeran. Wong pangeran dawuh anak idadoni abdi. Kula nu zaman melarat. Saiki lah yo urung juga tapi kula niren tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri. Ya sepakat kiai, melarat lah yo. Lho zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat al-yasar. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem korokan loh, tapi juga semua cowok. Tak balenin lah mulang nopo mahal gitu. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lunga aku itu bada sufi, sama naruhan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sedarane musafir oleh nopo. Ninggal apa? Jumat, wong musafir tenan, misalnya kalau teng naruhan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medhun. Padahal gue kerja sekali perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad, yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo, wis aku yakin iku ya. Wadi ya wis. Walhamdulillah robbul yakin kok jamu. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino iro. Aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata. Jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kula sing menusati kula atos, umpama kula juri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal salat tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mumpun nak boten ditampa kula ya rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap wajib no makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak wajib no makhraj. Sembrono, ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Ghazali sebuti wa hakadza menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Mungkin iso ngaji mahal tidak tiroh. Wong korek makmum wong ummi itu. Ini ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sebab takok ikut lah jenengan dapat ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ora ditompo. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran atok rata kabur dibang ya. Wis kowe ya tetep ya ada ora usah. Tapi ada ku sampe isin mbek pangeran. Gusti jenengan ku wong mulia, zat sing mulia. Gak mungkin nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah pun. Jadi aku ra ada ku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar untuk sing maksud delok sakit. Lah mau Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbon niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembali. Pas niku kula ya ora takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Salat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Dunal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab, ya era-era sekarang itu dapat kitab, namanya Tadhkirun Nas. Sekarang seorang Habib alim alama, namanya Tadhkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita, sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa? Itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya. Ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini. Ono aku padha mek wong 1000. Jadi ya ada dia kira ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong.
Angan-angan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Wes aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 iki. Buate sik ono lah nak trimo 50 lah iso ono lho. Dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiar memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makrote apik mau dikiroah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek nengit mai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk itu mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ono wong kiroahe wapi, makrote apik. Engkek juara kiroah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin kiroah ning kabupaten, entah entuk. Imam masjid iki macane keliru, tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowo wakofan tanah. Dene macane Quran rafasih tapi memberi ke Islam, tanah diwakofno ke masjid. Nunggone masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrodem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makrodem kowe kok fasih makrodem. Hadiah yo untuk umroh. Yo wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikono pangeran. Ya aku yo ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lha kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran, nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, saya untuk ganjaran itu memberi, yuntikun itu memberi aliyatul ulia, khairum aliyadis. Nah, tapi aku misalnya, Quran buwaca tenanan, juara lomba, untuk umroh, untuk penghormatan. Ya orang haram, nah haramnya orang. Tapi kewani ketemu pangeran hubunganmu, mbak Islam mentuk, itu wani. Nah wani ya monggo. Mana kalau ada jauh, itu wani siap. Kalau di kocok goblok, bolak balik, kalau ya wedi, gara-gara apa? Goblok, yang ngaji nih goblok asli goblok. Tapi neng kampungnya itu pendiri masjid. Anake wae dekne imam pertama yo dekne nak cerita be aku. Traweh tak tili iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah NU ya NU. Traweh kok 8. Alah Gus. Malah pertama ditus Gus nasi papat ora apa wis penting salat romat. Ya Gus Naji tetep wong alim, Gus Naji lho. Wong alim keras lan tetep. Sowan Gus Naji. Gak apa-apa papat sih 8 tapi niatnya aja traweh. Pokoknya Ramadan be ora ono bedane. Jadi pertama gawe traweh terus muda 8, muda 12. Wingi tak tiliki wis 20. Goblok kuwi. Tapi pendiri masjid. Kowe pinter di sewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kaman. Yo nek apik wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid kabupaten seneng. Kowe aja darane aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nek dekne ku mau luhur ngrasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita menerima. Mulane kula suwun, saiki ibadah wis biasa wae. Akhire bocah niku santri kula, nate derek kula teng Jogja. Wami derek. Kula nganti saiki nek salat ya makmum beden. Aku ya muni. Aku anggere makmum beden Gus. Kula niku mulai teng Jogja bertahun-tahun kula nek salat makmum. Gus kali-kali jenengan imam kula. Aku wis imam, kowe nek mau ngaji mbek aku. Mosok imam kok bola. Jadi kowe rupane ku keren. Keren tau ngimami wong alim dadi ono keren. Jadi kalau Mustafa ya habis Pak dari soal tak sholat makmum aku. Utangnya nih lampu. Sholatnya ku anut aku. Rukuke wae ngenteni aku. Lo masyhur. Jadi sahabat sing kasil imami Nabi mesti tok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten?
Abu Bakar pernah pengen imami, tapi kan gak sido masyhur Nabi kira sholat di masjid di imami sinten Abu Bakar. Pas Abu Bakar mau takbir, dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhoro mundur, terus Nabi akhirnya maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan memberi isyarat ankum maka anak kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf. Dan ini jarang, masyhur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. Nabi itu kan fanatik awal waktu, sehingga ketika Nabi nggak ada juga entah cari apa gitu. Sholat masuk terus sholat. Ini imamnya Abdurrahman bin Auf. Setelah 2 rakaat Nabi datang, diterus no. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusallil mustafa khalfa ahad ilabna Auf bin walahul fadlul abad. Rasulullah itu nggak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Walahul fadlul abad. Gara-gara itu punya keutamaan sing selawat-selawat. Mulanya Abdurrahman bertakwa wong, kira tahu imami kanjeng Nabi. Aku tahu. Sukses pisan nganti salam. Jadi takut, lha kok yo roh Nabi ra. Yo roh. Tapi ya ada sahabat ini. Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman enggak. Kali-kali. Cara Jawa kapan meneh. Makanya ada hati saudara walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna Aufin walahul fadlul abad. Rasulullah enggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman. Wah, bicara Nabi cek sugeng ya keren Mustafa.